Shalom, ketemu lagi saudaraku. Kita sekarang ada di GKAI Lembah Kemuliaan Kalices. Lembah Kemuliaan Kalices kan ya? Oh, udah Udah beda dengan temanmu. Kita sudah kabupaten Kendal. Udah Kendal. Saudara, hamba Tuhan GKI dimanapun Anda berada, saya sekarang berada di GKI Lembah Kemuliaan Kendal dengan hambanya Bapak Pendeta Gideon dan istrinya yang menjadi pengikat di tempat ini, yang membuat hati Pak Gideon tidak bisa ke lain tempat lagi dan melayani di tempat ini sejak 22 tahun yang lalu. Pak Gideon, ini kan nggak gampang ya. Tadi saya juga bertemu dengan Pak Andreas, Pak Gatot, bagaimana memulai pelayanan gitu. Dan tadi Bapak juga cerita bahwa begitu Tuhan Bapak berkomitmen melayani, Tuhan bukakan mungkin jalan yang satu ke jalan yang kedua ke jalan yang ketiga. Boleh Bapak sharingkan Pak, kenapa Bapak dipercaya Tuhan sampai sebegitu jauh? Iya, puji Tuhan. Jadi satu anugerah Tuhan kalau saya bisa melayani di tempat ini, ya dari tahun 2002, ya bisa dibilang saya pelayanan tanpa fasilitas, ya dari nol. Bahkan teman hamba Tuhan bilang, kok bisa dia pelayanan tanpa fasilitas? Itu bagi kita bukan hal baru, memang sudah terbiasa ya. Dari tidak ada apa-apa sampai ada apa-apa, itu semua karena anugerah Tuhan ya. Ajaib. Ketika kita melangkah dengan iman, jadi siapapun kita, dimanapun kita, tidak perlu khawatir kita. Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu peduli dengan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan kita. Dan terbukti cara Tuhan itu ajaib. Tidak perlu kita, maaf kata, bikin proposal. Kita nggak perlu kita minta-minta. Kita anak raja, kita punya pribadi yang biasa. Ya, Tuhan bisa sediakan segala sesuatu dengan caranya. Ya, sampai kami pelayanan di jemaat yang kecil, ya kecil secara jumlah kecil, tapi ajaibnya Tuhan itu sediakan. Kalau bicara fasilitas, nggak mungkin kan punya tempat ibadah dengan perlengkapan segala sesuatunya. Tadi Bapak cerita dengan iman, Bapak kemudian diberi kesempatan oleh Tuhan, dipercayakan melalui orang yang menggerakkan hatinya untuk membantu pembangunan gereja yang luar biasa ini. Dan kesempatan lain, pada saat ini masih dibangun, Bapak bisa mampu membeli tanah dan bangun rumah di samping. Luar biasa itu. Ini Bu, saya tahu Ibu diizinkan Tuhan menjadi pundi perbendaharaan yang baik. Boleh nggak Ibu sharingkan sebagai Ibu Gembala untuk para Ibu Gembala di tempat yang lain? Karena kadang-kala ya Bu, kita gembala ini, kita yang suami ini kadang-kala kuat. Tapi kalau Ibu Gembala nggak kuat, justru kita jadi lemah. Kita berkata wanita itu menjadi penopang. Bagaimana saran Ibu kepada seluruh ibu-ibu gembala, khususnya ibu gembala yang baru merintis? Apa yang harus dilakukan sebagai ibu gembala? Kalau ya saran saya sebagai ibu gembala sebagai perintis, ya kita harus setia mendampingi suami dalam keadaan berkat sedikit ataupun banyak. Kita harus tetap komitmen setia menjadi pendamping dalam melayani dan setia dalam mendampingi jemaat untuk mengenal akan Tuhan. Kalau secara keuangan, sebagai seorang perempuan, sebagai istri, kalau kita melihat gebiar dunia pasti akan tertarik dan terbawa arus. Tapi kalau saya secara pribadi, saya tidak mengikuti hal yang duniawi seperti itu. Seberapapun berkat yang Tuhan percayakan untuk kami, 1/10 kami kembalikan untuk Tuhan, kami tabur untuk hamba Tuhan. Yang 1/10 kami tabur kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu kunci kami dari Tuhan. Itu Ibu lakukan dengan kesetiaan yang luar biasa. Dengan kesetiaan, seberapapun berkat yang Tuhan berikan. Anak Ibu ada 2 ya. Tadi cerita sekarang sudah kuliah, terus satu lagi kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Dan Tuhan nggak pernah tidak memberkati ya.
Wow, luar biasa. Haleluya. Pak Gideon, kawan Pak Gideon dulu ya Bu. Pak Gideon kan alumni Berita Hidup Ya, dan sekarang sudah alumni Berita Hidup kurang lebih 1000 lebih ada lagi Pak. Kira-kira 1000 lebih ada lagi alumni Berita Hidup, kayaknya ada ya di seluruh Indonesia yang sudah tersebar. Karena nanti video ini kita buat di GKI Nasional sehingga semua orang alumni Berita Hidup bisa mendengar. iya. Boleh beri kekuatan nggak untuk para alumni Berita Hidup khususnya? Siap. Ya, ya bagi teman-teman alumni Berita Hidup ya, saya sebenarnya punya latar belakang orang yang mudah rendah hati. Maaf, rendah diri ya. Rendah hati harus. Rendah diri ya, gampang minder. Saya merasa tidak punya kemampuan apa-apa ketika melihat teman-teman saya lebih berhasil atau lebih dulu berhasil. Aduh, rasanya seperti gimana gitu. Tetapi saya hanya belajar untuk percaya dan taat. Saya ikut yang namanya Tuhan. Tuhan mau saya di mana, saya ikut di mana Tuhan. Dulu saya seringkali berpikir, aduh aku mau cari tempat yang lebih menjanjikan lah. Tapi ketika satu ketika Tuhan katakan ya bahwasanya Tuhan mau saya untuk setia taat, dan pada kenyataannya Tuhan pelihara, Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk pelayanan sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Bukan artinya kami sudah mapan semuanya, kami pun juga masih terus bergumul berjuang untuk melakukan pelayanan kami. Namun yang pasti melangkah bersama dengan Tuhan, pasti kita mampu. Pasti kuncinya tadi itu kalau saya boleh lihat, khususnya pada hamba Tuhan, baik dari Berita Hidup maupun hamba Tuhan yang lain. Kalau dari Pak Gideon tadi saya melihat bahwa pertama tetap harus setia, dan kesetiaan itu dimulai dengan hal kecil seperti Ibu sampaikan tadi, misalnya memberi persepuluhan yang menjadi kewajiban kita, dan Ibu lakukan itu, dan itu kunci berkatnya ya, kesetiaan dan memberikan yang bagian daripada Tuhan. Wow, walaupun kita masih kekurangan ini ya, Kami sepakat juga kesepakatan. ya Kami ambil kesepakatan memang demikian, bahwa berkat ya, seberapapun dan itu menjadi kunci. Pernah nggak Bu pada masa-masa tertentu, kan 22 tahun kan nggak singkat. Pernah nggak Ibu meragukan Tuhan ketika mungkin ada berada pergumulan, kok gini sih Tuhan gitu? Pernah sih. Apa yang Ibu lakukan? Pastilah saya juga pernah gitu. Ya kita harus jujur. Pernah. Apa yang Ibu lakukan ya? Saya waktu itu nangis teriak sama Tuhan. Saya merasa bersalah, merasa berdosa di hadapan Tuhan. Saya katakan gini dalam tangisan saya, Tuhan, Engkau baik. Padahal hati saya itu sebenarnya kecewa sama Tuhan. Setelah itu saya malam hari saya introspeksi diri. Setiap malam mau tidur itu saya sering mengingat apa yang saya lakukan sepanjang hari ini. Saya ingat suatu hari itu saya nangis, saya katakan Tuhan, Engkau baik. Apapun keadaan saya, Engkau tetap baik. Tapi ternyata hati saya itu kecewa. Roh Kudus berbicara dalam hati saya, itu tidak benar. Saya langsung introspeksi diri, saya berdoa minta pengampunan sama Tuhan. Akhirnya saya bilang, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Meskipun saya saat ini sedang sedih, keadaan serba tidak ada. Kalau Tuhan mau saya kuat dalam keadaan seperti ini, saya mau jalani. Karena saya percaya Tuhan tidak meninggalkan saya. Waktu itu ya saya. Itu waktu itu anak saya yang besar masih TK. Masih TK, masih satu anaknya. Waktu itu. Luar biasa ya Bu ya. Kalau sampai hari ini, udah berapa tahun nikah Pak? 21 tahun. Kunci pernikahan itu kan kembali kepada kesetiaan ya, apapun. Ibu boleh sharingkan ya? Karena saya harus sampaikan juga banyak hamba Tuhan yang tidak setia dengan pasangannya. Apa yang bisa sarankan supaya suami istri itu tetap setia apapun kondisinya? Apa yang harus dilakukan? Kalau kami menerima apa adanya, Amin. dalam keadaan suka duka, kami tidak pernah menuntut satu dengan yang lainnya. Kalau orang luar, orang dunia katakan, kalau nggak punya uang ya abang tendang, kalau punya uang abang sayang. Kalau di dalam keluarga kami nggak ada. Abang sayang terus. Abang sayang terus, nggak punya uang. Usia berapa sekarang Pak? 47. Makanya seperti umur 17 tahun terus. Haleluya. Karena abang sayang terus.
Pak Gideon, Ya. sekarang jemaat kita latar belakangnya sini apa Pak? Latar belakang dari sononya sudah Kristen atau banyak yang diinjili, dimenangkan atau bagaimana Pak? Rata-rata jemaat yang mempercayakan ini latar belakangnya dari seberang. Oke. Kemudian latar belakang ekonomi mereka dari mana? Apa maksudnya petani kah? Apa semuanya? Rata-rata petani. Ya. Dan kalaupun usaha ada kecil-kecilan petani rata. Oke. Kalau ininya Pak, bagaimana Bapak bisa? Tadi saya bicara dengan Pak Pendeta di Temanggung. Ya. Mereka itu membuka diri dengan jejaring, dengan gereja-gereja lain, dengan ini. Gimana pendapat Bapak tentang hal itu? Membuka diri untuk bersama-sama berkolaborasi dalam pelayanan. Iya. Bapak lakukan juga nggak sih? Iya. Jadi untuk berjejaring itu bagi kami hal yang harus ya. Keharusan. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus dan itu juga menjadi bagian daripada untuk kita bisa saling membangun, saling menguatkan hingga rupa. Dan kami pun yang di gereja ini banyak kali kerjasama dengan gereja lain, ya, termasuk untuk memberkati di daerah kita itu, ya. Kami beberapa kali adakan pengobatan gratis contohnya itu saja dengan GKI, Gereja Kristen Indonesia, ya, Gereja Kristen Indonesia. Ada juga gereja lain yang pernah kerjasama dengan kami, ya. Jadi tanpa berjejaring kita kayaknya akan kesulitan untuk bergerak, ya, dengan kondisi kita yang belum juga kan mereka termasuk bisa dipakai Tuhan untuk tangan Tuhan yang memampukan kita bekerja mengerjakan ladang ini juga. Kalau Pak Gideon sudah berapa tahun melayani dengan Ibu di GKI? Ya dari 22 tahun lebih? 22 tahun. Nah, dalam 22 tahun ini kan Pak Gideon banyak melihat hal-hal mungkin, karena saya kan ini bagian saya sebagai ketua sinode, bagaimana supaya pelayanan kita GKI ini boleh menjadi berkat lebih luas. Kira-kira masukan apa yang bisa diberikan kepada majelis umum, majelis daerah, majelis jemaat seluruh Indonesia, sehingga kita bisa bergerak bersama. Apa sih Pak yang Bapak lihat selama 22 tahun ini tentang GKI? Iya, yang saya lihat untuk GKI dan untuk kemajuan GKI sebenarnya kuncinya adalah yang kuat menanggung yang lemah. Ya, kalau sedemikian rupa saya percaya GKI akan bisa bergerak lebih banyak untuk melakukan hal besar bagi Tuhan. Karena saya melihat, ya, dengan partner kerja kita yang mendukung pelayanan jemaat ini, mereka menempatkan diri sebagai posisi yang kuat menanggung yang lemah, dan itu kami pun kebagian. Artinya begini, kami yang lemah ini akhirnya dimampukan untuk mengerjakan ladang yang Tuhan percayakan, ya, termasuk memberkati daerah kita ini dengan berbagai hal pekerjaan pelayanan yang bisa menyentuh masyarakat seperti itu. Kalau Ibu gimana Bu? Ada masukan? Sebagai seorang ibu mungkin bisa memberikan masukan kepada pelayanan di GKI secara umum. Apa yang harus dilakukan oleh GKI ke depan? Kalau menurut saya mungkin ya kita perlu adanya satu dengan yang lainnya itu saling mengenal. Dan kesatuan itu harus lebih lagi dibangun. Amin. Kalau kita sudah bersatu, saya yakin dan percaya akan lebih maju lagi. Amin. Saudara, hamba-hamba Tuhan GKI khususnya dan hamba Tuhan di seluruh Indonesia, pelayanan GKI di Lembah Kemuliaan Kendal dimulai 22 tahun yang lalu, dan dari hamba Tuhan yang sederhana ini, Pak Pendeta Gideon dan Ibu, kita belajar satu. Tadi saya belajar bahwa tetaplah setia, itu kunci utama. Tetap setia dalam kondisi apapun, ya Bapak Ibu. Yang kedua, tetaplah taat memberikan persepuluhan Anda dalam kondisi apapun. Betul. Ya, baik Anda lagi membutuhkan atau tidak membutuhkan, apa yang menjadi hak Tuhan berikan. Ini saya belajar sesuatu dari Bapak Ibu. Dan yang ketiga, mari kita bekerja sama membangun jejaring, ya, yang sudah gerejanya kuat, bantu gereja yang kecil, gitu ya Pak, ya. Supaya kita saling bisa seperti roda berputar, Bapak.
Bapak Ibu dan hamba Tuhan seluruh Indonesia. Kiranya kesaksian dari Bapak Pendeta Gideon dan Ibu boleh menjadi berkat bagi saudara, baik Anda yang ada di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, di Sulawesi, di pulau kecil maupun di Papua. Kiranya berkat hari ini yang kami bawa dari Kendal boleh membuat Anda kuat. Karena Tuhan kita sama. Kalau Pak Gideon ditolong Tuhan, saya yakin saudara juga ditolong oleh Tuhan. Amin. Inilah kesaksian kami, kesaksian Pak Pendeta Gideon dan Ibu Gideon dari GKI Lembah Kemuliaan Kendal. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom.